Pada video kali ini, kita masih membahas mengenai perbandingan, tapi lebih khusus ke perbandingan senilai pada peta dan model. Kegiatan 5.4 menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Materi kelas 7 semester 2 diambil dari buku matematika kurikulum 2013. Oke. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita mereview kembali. Apa sih skala itu? Ya, jadi skala menyatakan perbandingan antara ukuran gambar dan ukuran sebenarnya atau ukuran sesungguhnya. Nah, mengapa penting kita belajar perbandingan? Yang pertama, memudahkan kita untuk menghitung jarak kota di seluruh dunia. Dan yang kedua, memudahkan kita dalam pembuatan peta, dan masih banyak contoh manfaat yang lainnya. Nah, berikut skala pada termometer suhu. Pada mata pelajaran fisika di kelas 7 kalau tidak salah, kita belajar mengenai 4 termometer skala. Yang pertama itu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, berikut adalah perbandingannya. Perhatikan tabel ini. Kalau yang diketahui itu soalnya diketahui itu derajat Celcius. Kalau ditanya derajat Reaumur, berarti kita menggunakan rumus ini, 4/5 Celcius perbandingan ini. Kalau yang ditanyakan itu dari Celcius ke Kelvin, berarti kita menggunakan perbandingan ini, C plus 273. Nah, kalau yang ditanya dari Fahrenheit ke Reaumur, berarti 4/9 dikali atau dalam kurung F-32. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan itu adalah dari Reaumur ke Celcius, berarti kita menggunakan 5/4 Reaumur. Oke, kita menggunakan perbandingan yang ini. Skala pada termometer menyatakan perbandingan suhu dalam derajat Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, perbandingannya seperti ini. C berbanding R berbanding F-32 sama dengan 5/4 berbanding 9. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius. Diperoleh angka 40 derajat Celcius. Nah, berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur? Kita lihat pembahasannya. Nah, untuk mengerjakan soal cerita, kita perlu cari tahu apa sih yang diketahui dari soal. Oke, nah yang diketahui dari soal itu termometer derajat Celcius, yaitu 40 derajat Celcius. Nah, kalau yang ditanyakan sudah, kita lihat yang diketahui sudah, kita lihat apa yang ditanyakan dari soal. Nah, yang ditanyakan dari soal adalah termometer Reaumur. Pembahasan. Nah, perbandingan skala Celcius ke Reaumur. Nah, perhatikan tabel yang tadi. Bagian atas dari Celcius ke Reaumur. Dari Celcius ke Reaumur berarti kita menggunakan rumus yang ini, perbandingan yang ini. 4/5 Celcius. Oke, tinggal kita masukkan. Termometer Reaumur berbanding termometer Celcius sama dengan 4/5. Oke. Maka apa yang terjadi? Termometer Reaumur sama dengan 4/5 dikali termometer Celcius. Dapat dari mana? Ya ini
kedua ruas ini dikali dengan TC atau termometer Celcius. Nah, termometer Reaumur dikali termometer Celcius per termometer Celcius, otomatis ini tinggal 1. Sesuatu dibagi dengan sebuah bilangan, dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Oleh karena itu, TC dibagi TC sama dengan 1. Nah, maka sisanya TR. TR sama dengan 4/5 dikali TC. Oke, nah TR-nya sama dengan 4/5 dikali 40. 40 dapat dari mana? Ya, termometer Celcius ini. Nah, tinggal kita operasikan, yaitu 4 dikali 40/5 sama dengan 32. Nah, jadi ketika diukur dengan termometer Reaumur, suhunya adalah 32 derajat Reaumur. Kalau di Celcius 40 derajat Celcius, kalau di Reaumur berarti 32 derajat Reaumur. Nah, soal berikut adalah contoh 5.9 pada buku Kurikulum Matematika 2013. Soalnya, gambar berikut merupakan peta provinsi Kalimantan Timur dengan skala 1/1 juta. Nah, artinya 1 cm pada gambar mewakili 1 juta cm pada keadaan sebenarnya. Dalam hal ini, skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya atau 1 juta cm pada keadaan sebenarnya. Digambar dalam peta 1 cm. Oke, perhatikan peta. Nah, peta ini adalah sumbernya dari Kemendikbud, gambar 5.11, peta Provinsi Kalimantan Timur. Nah, yang menjadi pertanyaannya, jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm. Berapakah jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Jika kalian membuat ulang peta di atas sehingga jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan adalah 2,5 cm. Berapakah skala peta yang baru yang kalian buat? Nah, bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan masalah 3.5 di atas? Oke, ini pernyataan yang ada dalam buku ya, buku Kurikulum Matematika. Oke, kita masuk ke alternatif penyelesaiannya. Nah, untuk soal yang bagian A atau soal A, yang diketahui itu skala pada peta adalah 1/1 juta. Nah, artinya jarak 1 cm pada peta sama dengan 1 juta cm pada jarak sebenarnya. Nah, yang diketahui dari soal juga yaitu jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm. Jarak kedua kota pada peta yaitu kita kali 8 dikali 1 juta sama dengan 8 juta cm. Nah, jika kita convert ke kilometer sama dengan 80. Nah, dapat dari mana? Apakah masih ingat ini tangga jarak? Yaitu kilometer ke milimeter. Nah, kalau misalnya dari sentimeter, kalau naik 1 tangga dibagi dengan 10. Naiknya berapa tangga ya? 1, 2, 3, 4, 5. Naiknya 5 tangga. Berarti 8 juta dibagi 100.000. Sisanya sama dengan 80 km. Sampai sini bisa? Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan sebenarnya adalah 80 km. Kota Samarinda dengan kota Balikpapan sebenarnya adalah 80 km. Nah, sama saja dengan 8 juta cm. Nah, yang diketahui dari soal juga, jarak kedua kota pada peta yang baru adalah 2,5 cm. Nah, ini untuk soal yang bagian A. Kalau jarak sebenarnya 80 km, jarak pada peta sama dengan 8 juta cm. Nah, ini ada pertanyaan baru. Nah, bagaimana jika jarak kota pada peta yang baru itu adalah 2,5 cm?
Nah, berarti untuk menentukan skala pada peta yang baru, kita bisa menggunakan dengan konsep perbandingan ini. Skala peta sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, jarak pada peta itu 2,5. Jarak sebenarnya 8 juta. Ya, ini sama-sama cm ya, cm. 5 cm, 8 juta cm. Nah, tinggal kita mengoperasikannya. 2,5 sama saja dengan 25 per 10 kali 1 per 8 juta. Jika kita mengoperasikannya, yaitu 25 kali 1 sama dengan 25, 10 dikali 8 juta sama dengan 80 juta. Nah, ini kita menyederhanakan pecahan tersebut. Pembilangannya kita bagi dengan 25 dan penyebutnya juga kita bagi dengan 25. 25 bagi 25 sama dengan 1. 80 juta dibagi 25 sama dengan 32 juta. Oke, masih ingat? Sebuah bilangan jika dibagikan dengan bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Nah, kita bisa menarik kesimpulan bahwa jadi skala pada peta yang baru adalah 1 berbanding 3.200.000. Oh, maaf, ini 3.200.000. Contoh soal 5.10. Market adalah suatu bentuk 3 dimensi yang meniru sebuah benda atau objek dan memiliki skala. Misalnya, miniatur pesawat, miniatur gedung, miniatur perumahan, dan sebagainya. Market pada gambar di samping adalah market perumahan yang akan dijual. Nah, seperti ini. Sumbernya dari Kemendikbud. Ini adalah market perumahan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Suatu market dibagi dengan skala 1 berbanding 200. Ukuran panjang dan lebar setiap rumah dalam market tersebut adalah 7,5 cm dikali 4. Nah, hitunglah untuk yang bagian A, ukuran panjang dan lebar rumah sebenarnya. Dan bagian B, perbandingan luas rumah dalam denah terhadap luas sebenarnya. Oke, kita lihat alternatif penyelesaiannya. Yang diketahui pada bagian A, yaitu skala denah sama dengan 1 berbanding 200. Panjang rumah pada denah sama dengan 7,5 cm. Lebar rumah pada denah sama dengan 4 cm. Nah, kita misalkan P adalah panjang rumah sebenarnya dan L adalah lebar rumah sebenarnya. Sehingga panjang rumah sebenarnya dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan ini. 1/200, yaitu skalanya. Sama dengan P berbanding L. Oke, kita kali silang. Nah, karena tadi kita sudah misalkan lebar rumah sama dengan L. Lebar rumah sama dengan P ya. Nah, L ini 1 dikali L sama dengan 200 dikali 4. Nah, 4-nya dapat dari mana? Ya ini, lebar rumah pada denah. Nah, L sama dengan 800. Itu 200 dikali 4. Jadi lebar rumah sebenarnya adalah 8 cm atau 8 meter. 8 meter ya. Nah, yang bagian B, luas rumah pada denah sama dengan 7,5 dikali 4. Nah, jika kita mengoperasikannya yaitu 30 cm kuadrat. Kok bisa? Ya, nah, ingat rumus ini? Ini adalah rumus skala, jarak pada peta, jarak sebenarnya. Kalau yang ditanyakan adalah skala, berarti jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kalau yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya,
berarti rumusnya jarak pada peta per skala. Nah, kalau yang ditanyakan adalah jarak pada peta, berarti rumusnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Nah, karena yang ditanyakan adalah jarak pada denah, ya kan? Berarti skala dikali jarak sebenarnya. Nah, luas rumah sebenarnya yaitu 1500 dikali 800. Nah, jika kita mengoperasikannya sama dengan 1.200.000 cm kuadrat. Nah, jadi perbandingan luas rumah pada denah terhadap luas rumah sebenarnya adalah 30 berbanding 1.200.000 atau sama saja dengan 1 berbanding 40.000. Contoh 5.11. Saat demam, termometer Celcius menunjukkan suhu badan Tesalonika 40 derajat Celcius. Nah, bagian A, berapa derajat Reaumur suhu badan Tesalonika? Bagian B, berapa derajat Fahrenheit suhu badan Tesalonika? Alternatif penyelesaiannya, yang diketahui dari soal, suhu badan Tesalonika sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan ini. Kalau yang ditanyakan itu Celcius ke Reaumur. Ya, seperti perbandingan yang tadi, berarti C per R sama dengan 4/5. Nah, dari soal ini ya, tinggal kita mensubstitusikannya, yaitu Celcius sudah 40. Celciusnya di sini 40, tinggal C per R sama dengan 40 dikali 4/5. Ya, kita mengoperasikannya adalah 32 derajat Reaumur. Jadi, suhu badan Tesalonika adalah 32 derajat Reaumur. Bagian B, perbandingan suhu Celcius terhadap Fahrenheit. Itu kita menggunakan perbandingan ini. Tinggal derajat Celciusnya sudah diketahui yaitu 40, tinggal kita mensubstitusikannya ke sini. Kali silang, 40 dikali 9 sama dengan 5 dikali F min 32. Ya, sama dengan 360 ini. Kedua ruas dibagi dengan 5, maka kita peroleh ini 360/5 sama dengan 72. Ya. F sama dengan 104. Jadi suhu badan Tesalonika adalah 104 derajat Fahrenheit. Ini derajat ya. Oke, gambar 5.12. Pada peta Indonesia yang berskala 1 berbanding 12 juta, jarak kota Perapat ke Pulau Samosir adalah 0,13 cm. Sebuah kapal feri berangkat dari Perapat pukul 08.00 WIB menuju Pulau Samosir. Jika kecepatan kapal feri adalah 24 km per jam. Nah, pukul berapakah kapal feri sampai di Pulau Samosir? Alternatif penyelesaiannya. Nah, kita lihat apa yang diketahui dari soal, yaitu skala pada peta 1 berbanding 12 juta. Jarak pada peta yaitu 0,13 cm. Nah, yang diketahui juga adalah kapal feri berangkat pada pukul 08 WIB. Nah, kecepatan feri 24 km per jam. Nah, kalau yang diketahui sudah, kita lihat apa yang ditanyakan dari soal. Waktu tiba di Pulau Samosir. Nah, alternatif penyelesaiannya, jarak Perapat ke Pulau Samosir pada peta adalah 0,13 cm. Jarak cm pada peta sama dengan 12 juta pada jarak sebenarnya. Nah,
jarak dapat ke Pulau Samosir sebenarnya adalah 12 juta dikali 0,13 sama dengan 1.560.000 cm. Atau kita rubah ke kilometer, sama saja dengan 15,6. Masih ingat kan, kalau dari sentimeter naik ke kilometer berarti naik 5 tangga, berarti dibagi 100.000, hasilnya sama dengan 15,6. Nah, lama perjalanan kapal feri adalah 15,6 per 24 sama dengan 0,65. Nah, lama perjalanannya adalah 0,65 jam, sama saja dengan 39 menit. Nah, sampai di Pulau Samosir sekitar 08:39 menit. Nah, jadi kapal feri akan tiba di Pulau Samosir pada pukul 8:39 WIB.